Ujian hidup setiap insan berbeda-beda. Pasangan selebritis Zaskia Sungkar dan Irwansyah dihadapkan pada cobaan untuk memiliki momongan. 9 tahun membangun bahtera rumah tangga, salah satu pasangan Islami yang hidupnya adem ayem tersebut tak kunjung dikaruniai si buah hati. Segala cara telah dicoba, mulai dari suntik hormon hingga menjalani operasi endometriosis guna memenuhi syarat agar bisa menjalankan program kehamilan. Namun sayang, rencana mereka belum direstui oleh Yang Kuasa. Namun, perjuangan pasangan tersebut belumlah selesai. Ada secerca harapan, yakni menjalani program bayi tabung. Sedang ada pandemi corona, lantas seperti apa kabar program bayi tabung yang sedang dijalani Zaskia dan Irwansyah? Di sisi lain, ada pula pasangan selebritis Dhini Aminarti dan Dimas Seto yang hampir 11 tahun menikah namun tak juga kunjung dikaruniai si buah hati. Masih terus berikhtiar, benarkah Dhini belum tertarik untuk menjalani program bayi tabung? Walaupun belum diberikan kesempatan memiliki momongan, seperti apa keharmonisan rumah tangga Dhini dan Dimas Seto? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Manusia boleh berencana, namun pada akhirnya Tuhanlah yang memutuskan. Menikah pada 15 Januari 2011 lalu, pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah tampak menikmati kebersamaan mereka berdua. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, tersirat sebuah pertanyaan yang terus terlontar dan terngiang pada keduanya. Ya, momongan adalah pertanyaan yang selalu terdengar selama 9 tahun usia pernikahan mereka. Dan akhirnya pada bulan Maret lalu, Zaskia dan Irwansyah menjalani program bayi tabung. Zaskia pun menulis status di media sosial berharap tahun depan keduanya sudah memiliki momongan. Sempat bolak-balik rumah sakit untuk program bayi tabung, tapi benarkah program bayi tabung Zaskia tertunda lantaran pandemi corona? Sekarang kita alhamdulillah di titik dimana kita sudah mempasrahkan sama Allah apapun yang terbaik buat kita, dan kita yakin, kita selalu husnuzon sama Allah, yakin kalau misalnya Allah akan memberikan di waktu yang baik gitu. Jadi nggak ada dalam hati kayak ya Allah kenapa ya gitu, insya Allah nggak ada, alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi benar-benar yang kayak udah pasrahin aja gitu. Intinya kita percaya, yakin kalau misalnya Allah sudah mengatur yang terbaik, dan kalau misalnya memang kita nggak dikasih di dunia ini, insya Allah di akhirat dikasih. Udah biasa aja ya gitu ya, jadi kalau ada yang nanya ya aku menganggapnya sekarang banyak yang care, anggap aja itu sebagai doa gitu. Dan aku kalau orang ngomong gitu pasti kan aku balas doain aja gitu, karena insya Allah makin banyak yang doain akan cepat dikabul sama Allah. Jadi kalau sekarang pun belum dikabulin sama Allah, aku yakin Allah udah punya rencana yang paling indah deh gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing dipikirin, pokoknya tetap ikhtiar, tetap ibadah terus aja. Keputusan bulat yang diambil Zaskia Sungkar dan Irwansyah untuk menjalani program bayi tabung memang tak mudah. Setelah bergelut dengan beragam cara demi mendapatkan momongan, keduanya sepakat menempuh jalur tersebut. Hasrat untuk menjalani program bayi tabung pun dibuat
lantaran Saskia melihat sejumlah sahabat yang sukses mendapatkan momongan lewat hasil tersebut. Insya Allah doain dibulatkan hatinya untuk sebenarnya hati mah bulat banget insya Allah. Cuman ikhtiarnya ini nih, kaki itu ngelangkah ke rumah sakit tuh males banget. Kalau ke mall sama kayak mau ke dokter kan harus bener-bener waktunya diiniin ke sana. Aku sih ngeliat teman-teman aku pada berhasil, alhamdulillah. Kan pengen juga ya. Pokoknya udah dipaksa terus sama Shiren udah harus banget. Sebenarnya kita nggak tahu ya, kita ngejalanin hidup ini kayak jalan aja gitu, berdua santai gitu. Cuma kadang-kadang kalau inget di saat lagi mertua atau nyokap atau orang tua kita ya nanya gitu, ini udah sekian tahun nih ya gini. Justru tuh yang bikin kita inget tuh gara-gara orang ngomong kalau kita berdua alhamdulillah Santai ngejalaninnya kayak alhamdulillah, pokoknya kayak kita happy, bahagia aja gitu berdua, masya Allah. Cuman ya pas orang ngingetin jadi ya juga ya, ponakan gue udah sekian tahun, udah 6 tahun, udah 5 tahun, ponakannya dia udah 7 tahun. Harus cepet-cepet juga nih. Dan kita tipikal bukan yang ngotot akan satu hal. Jadi untuk semuanya ya, urusan kerjaan apapun, aku dan Irwan tipikalnya yang sama, lebih yang ke pasrah walaupun tetap pasti ada ikhtiarnya, tapi yang kayak gimana ya, kayak udah ya bersyukur aja, dikasih Allah kayak gini ya bersyukur. Nah, kita tahu bahwasanya Allah tuh lebih tahu kapan kita dikasih anak gitu. Terbaik. Ya kalau misalkan kita belum dikasih anak mungkin karena aku belum siap, Saskia belum siap secara menjadi orang tua yang baik buat anak kita gitu. Terus entah itu anaknya nanti gimana, nggak sempurna dan segala macam, itu kan sebenarnya itu kan jangan pernah berpikir buruk terhadap Allah gitu. Jadi kita tetap positif aja gitu. Pasti Allah tahu timing yang terbaik buat kita. Sebelum akhirnya menempuh jalur bayi tabung, apa saja usaha Saskia dan Irwansyah demi mendapatkan momongan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Program Bayi Tabung adalah pilihan terakhir Saskia Sungkar dan Irwansyah untuk mendapatkan momongan. Sebelum menempuh jalan tersebut, keduanya sempat mencoba beragam cara demi mendapatkan si buah hati. Salah satunya yakni dengan suntik hormon. Berharap bisa memiliki anak dengan cara tersebut, hasil akhirnya justru sangat berbeda. Alih-alih mendapatkan momongan, berat badan Saskia justru naik hingga 12 kg. Ya, lantaran suntik hormon, nafsu makan Saskia meningkat pesat yang berimbas pada kenaikan bobot berat badannya. Kemarin sempat suntik hormon, itu sih yang paling bikin jadi ini. Karena memang bagian dari program ya seperti itu gitu, dibantu dengan kalau masih mau yang ringan-ringan ya caranya kayak gitu, pasti dikasih obat hormon, mungkin sampai diinjek gitu supaya misalnya biar cepat gitu kan. Kita kan mintanya juga pengennya cepat, tapi masih yang masih yang basic lah gitu, belum sampai ke tahap bayi tabung kan gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Bahkan sampai kemarin tuh aku sempat sampai 12 kilo. Kok kayaknya gemukan udah hamil ya gitu, itu sering banget. Banyak karena yang emang Saskia memang minum vitamin kan gitu untuk memang buat sehat ininya, telurnya, apalah segala macam. Jadi memang ke badan juga pasti ngikut. Kemarin sempat suntik hormon, itu sih yang paling bikin jadi ini. Sebelum aku program itu berat badanku tuh lagi pas-pasnya gitu, bahkan aku juga lagi nggak diet sama sekali gitu. Jadi kayak yang begitu aku program, aku tuh kayak enjoy banget menikmati dengan makan yang banyak, terus dari nafsu makan yang lagi gila-gilanya, terus dari gitu kok kayak awal-awal kayak ngerasa kok lebih bagus ya, kayak lebih fresh ya. Itu baru naik 5 kilo mbak, begitu naik 10 kilo udah nggak ada bagus-bagusnya. Berusaha aja gitu, berdoa dan berusaha, tapi usahanya sampai mana ya nanti mungkin
ya Kita nggak lihat tahu lah nanti. ya. Pokoknya intinya sekarang kita bukan yang memaksakan gitu. Gimana caranya harus pol-polan banget, enggak gitu. Jadi relax aja, jalanin aja. Yang penting udah usaha. Pokoknya serahin aja sama yang di atas, serahin sama Allah. Allah pasti lebih tahu kapan waktu terbaik untuk kita berdua gitu. Pemirsa, intens investigasi. Usai gagal lewat proses suntik hormon, Saskia pernah menjalani operasi endometriosis, salah satu penyakit kelainan pada jaringan rahim. Berawal dari liburan di Malaysia, Saskia dan Irwansyah yang kala itu hendak mengunjungi Laudia Cynthia Bella justru dipertemukan dengan seorang dokter kandungan. Berdasarkan keluhan Saskia tentang merasakan sakit setiap menstruasi, dirinya pun diperiksa. Alhasil, dokter menemukan endometriosis di dalam tubuh istri Irwansyah tersebut. Setelah melakukan proses operasi, Saskia mengaku kesempatannya untuk memiliki bayi akan lebih besar. Kemarin aku karena headnya sakit, jadi ada endometriosis itu. Sekarang udah dibuang, insya Allah sudah nggak ada lagi. Jadi headnya juga udah nggak sakit, alhamdulillah. Ya selanjutnya baru bisa program. Aku juga pengen banget ya, anak kan itu kan rezeki yang mungkin beda sama rezeki yang kita jalanin sekarang gitu. Kebahagiaannya pasti beda. Cepatnya sih pokoknya kalau deadline, wah gua harus gini, ya nggak bisa juga karena kan itu rezeki dari Allah ya. Kalau misalkan deadline kerjaan saya misalkan, oh ini kayaknya bulan depan nih harus buka, let's say buka roti nih misalnya gitu. Itu bisa kita targetin karena ya kita yang usaha gitu, Allah yang mengaminkan. Cuma kalau misalkan masalah anak kan itu udah tergantung dia kan ya, walaupun kita mau dokter mau apa segala macam, kalau emang dia belum mengizinkan ya belum gitu. Tak jauh berbeda dengan pasangan Saskia Sungkar dan Irwansyah, Dini Aminarti dan Dimas Seto pun juga tak kunjung diberikan momongan setelah 11 tahun menikah. Tapi benarkah Dini Aminarti belum berminat jalani program bayi tabung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di siang hari, kami pun akan menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual di malam hari. Apapun asumsi di luar sana silahkan saja. Saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Netizen mungkin mereka merasa lebih baik dari saya, jadi mereka berhak ngomong apa aja. Intens Investigasi akan hadir di malam hari. Perdana, Senin 18 Mei 2020 hanya di YouTube channel. Pastikan subscribe channel YouTube Intens dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Saskia Sungkar dan Irwansyah menantikan momongan selama 9 tahun lamanya, maka pasangan Dini Aminarti dan Dimas Seto justru harus menunggu lebih lama, yakni 11 tahun. Pasrah, demikianlah kata yang kerap terlontar ketika pertanyaan seputar momongan mulai terdengar. Sembari menanti waktu yang tepat dari Yang Kuasa, keduanya tak pernah berhenti berjuang. Tapi Dini sendiri mengaku belum tertarik untuk menjalani program bayi tabung, sebagaimana yang dilakoni pasangan-pasangan lainnya. Menurut Dini, jika sudah saatnya, Tuhan akan berikan yang terbaik baginya. Yang pasti didoain aja, mudah-mudahan. Kalau ngomongin masalah momongan, semua pernikahan pasti pengen punya gitu kan. Nggak ada yang nggak pengen, pasti mau semuanya gitu kan. Cuma kan sekarang
Allah paling tahu kapan waktu yang tepat akan ngasih ke kita gitu kan. Mungkin sampai sekarang belum dikasih, mungkin masih belum siap nih, masih mungkin harus dibenahin dulu nih kalian berduanya kayak gitu-gitu. Ya didoain aja, mudah-mudahan secepatnya. Beberapa orang sih udah menyarankan aku untuk ngelakuin itu gitu kan. Cuma kita berdoa ya udah kita coba natural dulu yuk. Ya nanti pasti ada, mungkin nanti akan ada waktunya kita akan coba itu kok insyaallah. Nggak takut karena memang kita berdua percaya Allah pasti akan kasih kok di waktu yang tepat, karena nggak menutup kemungkinan gitu. Ibaratnya kita mau bayi tabung atau apapun, ternyata memang belum waktunya dikasih sama Allah, yang akan dikasih gitu kan. Pemirsa Intens Investigasi, tak bisa dipungkiri anak akan menjadi buah manis dari ikatan suci pernikahan. Tapi meskipun hingga kini Dini Aminarti dan Dimas Seto belum dikaruniai momongan, namun bahtera rumah tangga mereka selalu jauh dari pemberitaan negatif. Lantas, seperti apa Dini Aminarti dan Dimas Seto menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka? Saya selalu mensyukuri segala nikmat Allah berikan, dengan arti Allah akan memberikan di saat waktu yang tepat buat kita. Kalaupun ibaratnya saya bilang di saat kita belum menikah ditanya akan kapan menikah, di saat nikah kapan punya anak ditanya kapan anaknya nikah atau kapan punya cucu. Ya selanjutnya seperti itu circle ya. Nah dalam artinya kan itu bukan menjadi sesuatu target, tapi target gimana siap menjalankan hidup ini, itu menjaga segala titipannya yang Allah berikan gitu, karena Allah pasti akan tahu posisinya waktu yang tepat kapan. Yang pasti kalau segala sesuatu, kalau kita berdua itu di saat kita ada masalah, ya cuma kita doang berdua yang tahu. Ibaratnya permasalahan itu nggak boleh keluar dari kamar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada masalah pas segala macam, kita ngomongin baik-baik. Kalau misalnya memang saat itu nggak bisa ketemu titik temunya, pasti kita nyari orang ketiga yang memang mengerti masalah itu. Jadi nggak diumbar-umbar kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang tips sih mungkin sama aja kayak teman-teman yang lain. Yang pasti kita jaga komunikasi, saling pengertian satu sama lain. Dan fondasi agama menurut aku penting, apalagi di saat kita menikah. Kalau menikah tanpa fondasi agama yang kuat, jomplang satu sama lain itu akan susah ngejalaninnya gitu kan. Jadi ya udah, kita masih terus-terusan sama-sama belajar, komunikasinya harus terus-terusan dijalanin kayak gitu. Lebih ke arah itu sih kalau aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.